Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 11 akan menjelaskan tentang perpajakan dengan judul materi pajak bumi dan bangunan. Pada materi ini akan dipresentasikan oleh teman saya, ada Muhammad Ridho Saputra dan ada Rian Rizky Akbar. Untuk yang pertama kita masuk pada hukum dasar pajak bumi dan bangunan. Yang Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang pajak bumi dan bangunan sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang pajak bumi dan bangunan. Yang kedua ada PP Nomor 46 Tahun 1985 tentang persentase NJKP pada PBB. Yang ketiga ada tentang tata cara pendaftaran objek PBB, dan yang keempat ada Kementerian Nomor 1003 tentang klarifikasi dan besarnya NJOP sebagai dasar pengenaan PBB. Yang selanjutnya ada KMK Nomor 1004 1985 tentang penentuan badan atau perwakilan organisasi internasional yang menggunakan objek pajak bumi dan bangunan yang tidak dikenakan pajak bumi dan bangunan. Selanjutnya ada Gubernur KDKI Jakarta Nomor 816 Tahun 1989 tentang petunjuk pelaksanaan pemungutan PBB di wilayah DKI Jakarta. Selanjutnya ada peraturan pelaksanaan lainnya. Untuk itu masuk ke pengertian pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pungutan atas tanah dan bangunan yang muncul karena adanya keuntungan dan atau kedudukan sosial ekonomi bagi seseorang atau badan yang memiliki suatu hak atasnya dan memperoleh manfaat daripadanya. Nah, di sini ada juga pengertiannya itu adalah pajak yang bersifat kebendaan dalam besarnya pajak terhutang ditentukan oleh keadaan objek yaitu bumi atau tanah dan atau bangunan. Kemudian keadaan subjek atau siapa yang membayar tidak ikut menentukan besarnya pajak. Selanjutnya, seiring waktu, Indonesia kemudian mengalami reformasi pada bidang politik yang mengakibatkan desentralisasi kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Reformasi ini juga mempengaruhi PBB, terutama terkait dengan pihak mana yang berwenang melakukan pemungutan PBB. Selanjutnya ada objek PBB. Yang pertama ada bumi, merupakan permukaan bumi dan tubuh bumi yang ada di bawahnya. Permukaan bumi meliputi tanah dan perairan, pedalaman, serta laut wilayah Indonesia. Contohnya ada sawah, ladang, kebun, tanah perkarangan, dan tambang. Yang kedua ada bangunan, yaitu konstruksi teknik yang ditanam atau dilekatkan secara tempat pada tanah dan atau perairan. Termasuk dalam pengertian bangunan adalah jalan lingkungan yang terletak dalam suatu kompleks bangunan seperti hotel, pabrik, dan implementnya dan lain-lain yang merupakan suatu kesatuan dengan kompleks bangunan tersebut. Ada jalan tol, kolam renang, pagar mewah, tempat olahraga, galangan kapal, dermaga, tanah merah, tempat penampungan atau kilang minyak, air dan gas, pipa minyak, fasilitas lain yang memberikan manfaat. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Rido. Baik, terima kasih. Terima kasih teman saya Elsie. Saya akan melanjutkan yaitu objek PBB yang digunakan. Yang pertama digunakan semata-mata untuk melayani kepentingan umum di bidang ibadah, sosial, kesehatan, pendidikan, dan kebudayaan nasional yang tidak dimaksudkan memperoleh keuntungan seperti pesantren, masjid, gereja, tanah sakit umum, sekolah atau madrasah, panti asuhan, candi, dan lain-lain.
Kemudian digunakan untuk kuburan, peninggalan purbakala atau yang sejenis dengan itu. Lalu merupakan hutan lindung, suaka alam, taman nasional, tanah pengembalaan yang dikuasai desa, dan tanah negara yang belum dibebani suatu hak. Objek PBB yang dikecualikan selanjutnya digunakan oleh perwakilan diplomatik, konsulat berdasarkan asas perlakuan timbal balik secara pasif. Dan terakhir digunakan oleh badan atau perwakilan organisasi internasional yang ditentukan oleh Menteri Keuangan. Kemudian objek PBB, orang atau badan yang secara nyata mempunyai suatu hak atas bumi dan atau memperoleh manfaat atas bumi dan atau menguasai dan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Di sini subjek pajak bumi ini subjek PBB dalam pasal 4 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 yang diubah juga ke Undang-Undang Nomor 1994 yang menjadi PBB adalah orang atau badan yang secara nyata yang seperti saya bilang tadi mempunyai hak atas bumi tanah atau memperoleh manfaat atas bumi tanah atau memiliki menguasai atas bangunan atau memperoleh manfaat atas bangunan. Yang dikenakan wajib subjek pajak yang digunakan kewajiban membayar pajak menjadi wajib pajak menurut Undang-Undang PBB. Apabila suatu objek pajak tidak diketahui secara jelas siapa yang akan menanggung pajaknya, maka yang menetapkan subjek pajak sebagai wajib pajak adalah Direktorat Jenderal Pajak. Penetapan ini ditentukan berdasarkan bukti-bukti. Yang pertama, apakah ada perjanjian antara pemilik dan penyewa yang mengatur. Kemudian, siapa yang menanggung kewajiban pajaknya. Dan terakhir, dan siapa yang secara nyata mendapat manfaat atas bidang tanah dan bangunan tersebut. Kemudian, ada dasar pengenaan pajak. Dasar pengenaan pajak adalah nilai jual objek pajak atau NJOP. NJOP ditetapkan setiap 3 tahun oleh Menteri Keuangan, kecuali untuk daerah tertentu ditetapkan setiap tahun sesuai perkembangan daerahnya dan memperhatikan 1. Harga rata-rata yang diperoleh dari transaksi jual beli yang terjadi secara wajar. Kedua, perbandingan harga dengan objek lain yang sejenis yang letaknya berdekatan dan telah diketahui harga jualnya. Ketiga, nilai perolehan baru. Dan keempat, penentuan nilai jual objek pengganti. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Rian Rizky Akbar. Oke, terima kasih. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang nilai jual objek pajak tidak kena pajak atau NJOP-TKP. Adalah batas NJOP atas bumi dan bangunan yang tidak kena pajak. Besarnya NJOP-TKP adalah 12 juta, ketentuan sebagai berikut. Setiap WP atau wajib pajak memperoleh NJOP-TKP sebanyak 1 kali dalam 1 tahun pajak. Apabila WP mempunyai beberapa objek pajak, maka yang mendapatkan pengurangan NJOP-TKP hanya satu objek pajak yang nilainya terbesar dan tidak bisa digabungkan dengan objek pajak lainnya. Dan dasar perhitungannya yaitu dasar perhitungan PBB atau pajak bumi bangun adalah nilai jual kena pajak. Besarnya NJKP adalah sebagai berikut. 40% untuk objek pajak perumahan yang WP-nya per orang dengan NJOP sama atau lebih dari 1 miliar rupiah dan tidak dimiliki, dikuasai atau dimanfaatkan oleh PNS, ABRI dan para pensiunan termasuk janda, duda yang berpenghasilan semata-mata dari gaji atau uang pensiun. Yang kedua, 20% untuk objek pajak lainnya. Yang ketiga, tarif PBB adalah 0,5%. Yang keempat, rumus perhitungan PBB sama dengan tarif kali NJKP. Contoh perhitungan pajak bumi dan bangunan atau PBB, PT Hasta Prawira memiliki lahan di daerah Sukarta dengan memiliki area tanah seluas 1.000 meter persegi dengan luas bangunan 800 meter persegi. Diketahui NJOP tanah per meter di
daerah tersebut adalah 5 juta rupiah dan harga bangunan per meter 1 juta rupiah. Langkah pertama, hitung NJOP bumi dan bangunan. Bumi sama dengan 1000 kali 5 juta. 1000 kali 5 juta sama dengan 5 M. Bangunan sama dengan 800 kali 1 juta sama dengan 800 juta. NJOP bumi dan bangunan sama dengan 5 M tambah 800 juta sama dengan 5 M 800 juta. Ketahui perhitungan lengkapnya di sini. NJOP dalam perhitungan pajak bumi dan bangunan. Langkah kedua, hitung NPKP sama dengan 40% kali 5 miliar 800 juta rupiah dikurang 12 juta rupiah sama dengan 2 miliar 315.200 ribu rupiah. Langkah ketiga, hitung pajak bumi bangunan sama dengan 0,5% dikali 2 miliar 315 juta 200 ribu rupiah sama dengan 11 juta 576 ribu. Maka setiap tahunnya PT Asta Prawira harus membayar pajak bumi bangunan sebesar 11 juta 576 ribu rupiah. Sekian dari kelompok kami. Presentasi dari kelompok kami terkurang. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.